kognitifnya terganggu, terus kemudian fatigue ya, slow respon secara motorik misalnya gitu. Ada berapa tuh kalau diuraikan ya? Misalnya nomotetik simptom dari depresi itu ada 7. Itu nomotetic information. Tapi kalau ada 3 orang yang depresi, itu tidak semuanya muncul si simptom itu. Jadi nomotetic information itu adalah ciri umum dari depresi. Bahwa yang disebut depresi itu menunjukkan ciri-ciri A, B, C, D, F, G, H gitu. Kan Anda kalau pilek nggak selalu disertai nyeri nelen ya. Nggak selalu disertai dengan linu-linu badan juga gitu. Kadang-kadang cukup dengan hidung meler dan sakit kepala misalnya. Nggak selalu demam juga ya. Nah, tapi itu masih bisa dikategorikan flu misalnya gitu, tergantung keparahan. Nah, nomotetic information juga gitu. Ini informasi umum aja tentang gangguan. Psikosis itu disorganized behavior, disorganized speech gitu. Kognitifnya gitu, waham, halusinasi gitu ya. Emosi negatifnya muncul gitu. Itu nomotetik, tapi tidak semua. Wahamnya aja bisa ada 10, ada 12 jenis waham. Tapi tidak semua orang psikosis itu mengalami semua hal waham. Gitu. Kadang-kadang cuma 1, kadang-kadang 2 gitu ya. Jadi menyediakan nomotetic information, Anda juga akan mudah berinteraksi ketika Anda misalnya Windari menangani kasus psikosis, diskusi dengan saya gitu. Di mana-mana juga atau diskusi dengan kamu kuliah ke luar negeri misalnya, ketemu promotormu, ngomong psikosis ya, psikosis di Australia dengan psikosis di Indonesia ya eta kayaknya gitu. Begitu juga nggak ada psikosis versi Amerika, psikosis versi Indonesia gitu. Itu kan memudahkan Anda untuk berbicara ya, klasifikasi itu, berkomunikasi. Dan ini melangkah awal untuk memahami gangguan pasien ya dan treatmentnya nanti. Nah, untuk menghindari kesalahan perlu dilengkapi dengan data idiografik atau personal karakter. Depresi itu ada 7 simptom misalnya gitu, tapi buat si X itu munculnya 5. Si Y juga 5, tapi 5-nya kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, munculnya kalau ini 1, 2, 5, 6, 7 gitu misalnya, yang munculnya itu ya. Jadi personal karakternya harus dilengkapi gitu. Apa yang membuat dia depresi, apa penyebabnya, sejak kapan gitu, triggernya apa, itu beda-beda. Nah ini yang akan membuatmu memahami dengan lengkap ya, selain dari nomotetic information, ideographic data juga perlu Anda kenali ya, gitu, si personal karakter ini. Nah kemudian yang berikutnya adalah hal yang berkaitan dengan diagnostic assessment. Harus dilakukan oleh orang yang terlatih. Gitu. Jadi Anda nggak bisa melakukan diagnosa sebelum Anda ikut program profesi. Dan harus program profesi klinis gitu. Di Indonesia, kita tuh masih sangat longgar ya. Orang klinis kerja di PIO, orang PIO ke klinis, padahal tidak dilatih untuk itu. Nggak ada rule-nya gitu, belum ada ya. Jadi Andanya yang harus tahu diri gitu. Harus hati-hati gitu ya. Orang pendidikan tuh tidak belajar tentang diagnosa klinis, intervensi klinis. Sama halnya seperti orang klinis tidak belajar bagaimana pendidikan. Jadi jangan sama aja gitu kayak dokter. Dokter gigi itu nggak mungkin mengerjakan orang yang punya keluhan gangguan ginjal gitu. Jadi Anda yang harus tahu etika, nggak bisa ngambil nggak bisa begitu gitu ya. Meskipun saat ini di Indonesia profesi psikologi itu belum se-strict profesi dokter. Kalau kedokteran tuh nggak akan ada, nggak mau tuh kalau misalnya neurolog terus kemudian sesama neurolog aja, misalnya neurolog itu dia spesialisasi neurolognya adalah inflamasi otak misalnya gitu ya, radang otak gitu. Terus neurolog yang kemudian ada juga yang spesialisasinya adalah masalah ABK, nggak akan jadi saling kalau
kalau ada yang kasus datang nyasar ke neurolog anak ini, dia akan transfer ke yang lain gitu. Nah itu yang Anda harus punya etika tentang itu ya dalam profesi nanti. Anda dilatih untuk apa gitu. Nah ini ya, kemudian dilakukan sesuai dengan tujuan. Kalau tujuannya datang ke Anda itu adalah untuk penjurusan misalnya, hanya untuk mencari saya cocoknya di IPA apa IPS ya Bu gitu. Pas assessment misalnya Anda ketemu tuh, oh ternyata orang ini tuh kondak ya, misalnya, oh ternyata orang ini tuh memiliki gangguan makan, oh ternyata orang ini punya masalah dengan banyak gitu misalnya, suka self harm ternyata gitu ya. Anda nggak usah nge-assess itu, meskipun tahu ketika assessment itu Anda menemukan masalah-masalah lain gitu. Jadi sampaikan laporannya sesuai dengan tujuannya, kecuali Anda diminta. Metodenya jelas, terukur, ya, bisa dilakukan berulang untuk mengevaluasi suatu kondisi tertentu, jadi terbuka untuk perubahan, dan dilakukan secara profesional, artinya Anda dibayar. Gitu. Anda harus mendapatkan bayaran dengan apa yang Anda lakukan sebagai seorang psikolog nanti. Descriptive assessment tadi itu ya, menjelaskan gamblang tentang kondisi klien, fungsi kognitifnya, akademiknya, psikososial, achievement, personality, bakat, minat. Itu tidak harus semuanya muncul di deskripsimu, tergantung tujuannya. Ini interaksinya antara individu, keluarga, kelompok, ini juga akan bergantung pada kebutuhannya. Gitu. Tapi intinya di deskripsi assessment itu, descriptive assessment itu Anda menjelaskan aspek personal maupun sosial dan emosi dari orang yang bersangkutan. Kemudian predictive assessment. Nanti yang buat prognosa itu ya. Misalnya memprediksi kemungkinan bunuh diri lagi misalnya gitu. Perhatikan riwayat sebelumnya, berapa kali dia usaha bunuh diri, kapan aja, di mana saja, when and if-nya gitu. Kapan dan jika apa gitu dia mengalami usaha bunuh diri itu. Faktor risikonya apa yang membuat dia menjadi terpancing atau memperparah situasi kondisinya, predisposisinya gitu. Acute and chronic risk faktornya, precipitating faktornya ada nggak? Gitu. Pemicunya apa? Protektif faktornya apa? Nah ini Anda harus kenali sehingga nanti bisa membuat prognosa ke depan apakah orang ini punya peluang untuk kambuh, punya peluang untuk sembuhnya seberapa, normalnya seberapa banyak gitu. Seperti itu ya. Nah, psikolog itu harus memperhatikan apa? Masa lalu, gitu ya, fungsi psikologi saat ini, ya. Terus kemudian sumber daya psikososialnya, evaluasi kekuatan dan kelemahan, serta ancamannya yang dimiliki oleh masing-masing klien, ya. Ini jenis assessment saya tidak akan bahas, ya. Saya pikir Anda mendapatkan di mata kuliah yang lain. Tapi intinya ada kognitif, ada personality, ada behavioral jenisnya ya. Ini tes IQ, gitu, ini tes kepribadian dan tes behavioristik ya, yang kaitannya dengan pembentukan atau masalah perilaku. Nanti ini boleh dibaca sendiri ya. Nah, memahami perilaku dengan menggunakan model sistem biopsikososial. Jadi, Anda itu memandang manusia sebagai organisme yang kompleks sih, antara biologis, ini kan bio itu biologis, psikologis, dan sosialnya dari orang tersebut. Jadi Anda harus cek gitu, aspek biologisnya ada nggak, ada faktor genetik enggak gitu kan, kita sudah bahas tuh ya, aspek-aspek aspek-aspek biologis apa yang kemungkinan bisa membuat orang mengalami gangguan. Nanti mungkin di abnormal dijelaskan lebih detail ya. Apakah ada kaitan dengan otak misalnya, apa ada kaitan dengan neurotransmitter, apa ada kaitannya dengan genetika gitu ya. Harus terjelaskan dengan baik. Aspek kognitifnya, judgement-nya, kemampuan berpikir, kemampuan abstract thinking, memori misalnya dan lain-lainnya ya. Masalah afek itu, afek di sini bukan urusan emosi saja, ada dorongan di situ, ada need gitu ya, ada drive gitu yang mewarnai perilaku. Anda harus kenali lingkungan sosial dan fisik yang menentukan fungsi sehari-hari dan well-being-nya. Lingkungan sosial dan fisik itu apa? Di mana dia tinggal gitu. Di rumah itu ada siapa saja,
gimana sekolahnya, gimana gurunya, ini sedang tidak membicarakan ini kaya apa miskin, ini tuh keluarga bahagia tidak bahagia, bukan sedang mengevaluasi begitu, tapi sedang menjelaskan dan di mana dan bagaimana dia tumbuh gitu ya, sehingga dia mengalami gangguan gitu ya. Nah masalah itu penyebabnya nggak tunggal gitu, nggak ada faktor genetik saja gitu. Kenapa dia mengalami gangguan cemas ya, karena genetik, nggak bisa gitu, genetik itu bukan penyebab dari satu gangguan. Genetik ketika ketemu A, B, C, D baru tuh bisa jadi sebuah gangguan. Kalau hanya genetik saja ini bisa jadi bibit yang mati gitu, nggak akan muncul, nggak akan manifest pada perilaku. Kalau misalnya aspek sosial, hidupnya sehat ya, gaya hidupnya sehat secara psikologis gitu. Jadi orang yang mengalami gangguan itu nggak ada satu, wah ini karena stres aja gitu. Karena dimarahin orang tua, jadi aja depresi. Nggak begitu, diputusin pacar, jadi aja masuk rumah sakit jiwa gitu. Nggak begitu ya. Nggak sesimpel itu gitu gangguan jiwa itu. Gangguan jiwa tuh nggak kayak ngagegel cengek gitu ya. Hari ini ngegegel tuh per detik itu juga langsung pedes gitu kerasa. Nah gangguan jiwa tuh nggak gitu, itu proses yang lama gitu. Dari gejala awal early psychosis sampai masuk ke diagnosa schizofren itu bisa setahun 2 tahun itu munculnya, bisa tahunan gitu. Nah itu yang kadang-kadang kita suka orang di sekitarnya suka nggak ngeh ya, jadi masuk ke psikolog, ke psikiatri, misalnya ke psikiater itu dalam kondisi yang sudah parah gitu. Nah, penting melihat budaya dan spiritual gitu ya, faktor-faktor budaya yang bisa mempengaruhi gangguan jiwa. Berikutnya, target domain dalam model sistem biopsikososial itu ada biologis ya, riwayat keluhan, otak, afek, mental proses, feeling, emosi, mood, temperamen. Temperamen ini kaitan dengan personality, bawaan gitu ya. Kemudian ada behavior, aktivitas manusia baik overt maupun covert gitu ya. Misalnya apa yang dilakukan ketika marah, bagaimana kehidupan interpersonalnya, memanfaatkan waktu luang seperti apa gitu. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang harus Anda sampaikan yang kita sebut tuh dengan anamnesa nanti ya, anamnesa gangguan. Nah, target domain dari kondisi itu ada atensi, persepsi, memori, creativity, bahasa, problem solving, judgment, reasoning, spirituality itu bagian dari ranah kognitif. Lingkungan sosial itu ada value, ada custom, ada budaya, personal context, ada teman, kelompok agama, mungkin pekerjaan, atasan, bawahan gitu ya. Ini yang harus Anda cermati. Tentu tidak semua hal yang perlu yang penting yang relate dengan kondisi pasienmu gitu. Lingkungan fisik tadi ya, tempat tinggalnya di mana, tempat kerjanya gimana, relasi dia dengan tempat kerja itu kondisinya seperti apa gitu. Lebih ke aspek fisik ya di lingkungan gitu ya, bukan jarak mungkin, crowd apa tidak keluarganya, misalnya rumahnya 4x3 isinya ada 6 ada 7 orang gitu. Itu kan tentu beda dengan rumah yang 3 tingkat isinya dengan 5 orang, itu kan beda ya, satu lantai 1 orang jadinya nanti gitu. Nah, rumah sakit, sekolah gitu ya. Nanti tinggal pilih mana yang penting untuk Anda ketahui untuk memahami orang tersebut. Nah, ini yang Bronfenbrenner itu. Anda masih ingat nggak? Ini dipelajari di psikologi perkembangan harusnya. Jadi ini yang ungu ini adalah aku, self ya, developing person gitu. Bagaimana aku, seks gitu ya, jenis kelaminnya bagaimana. Nanti ada peran gender di situ. Usia, kesehatan, ability, temperamen gitu. Jadi betul-betul personal gitu, apa yang ada dalam diri ya. Kemudian dia berinteraksi dengan mikrosistem. Mikrosistem itu apa? Lingkungan sosial terdekat dengan dia. Ada tempat kerja, ada
agama, mungkin ada masjid pengajian gitu ya, atau gereja kalau di sini, ada peer group, ada tetangga, ada sekolah, ada rumah gitu. Aku dengan tempat kerjaku, aku dengan peer groupku, aku dengan komunitas pengajian misalnya, aku dengan rumah gitu ya, itu berinteraksi. Ada meso. Meso itu adalah aku, mikro, dengan meso. Jadi meso itu adalah interaction of any two microsystem. Jadi dua atau lebih mikrosistem berinteraksi dengan aku. Jadi aku, workplace, peer group misalnya gitu. Nah itu tuh mesosistem. Itu menghasilkan seseorang tuh, menghasil aku mempengaruhi mikro, tapi mikro juga mempengaruhi aku gitu. Aku terbentuk begini karena interaksiku dengan mikro. Mikro itu terbentuk karena ada aku di sana gitu. Kumpulan aku ya, kan kumpulannya akunya banyak. Ada ekosistem. Aku berinteraksi dengan mikro, meso, dan ya, itu disebut dengan ekosistem. Di sini ada educational system, government agency gitu ya, ada mass media. Ini mass media jahat banget ya, untuk gangguan tertentu ya. Itu kadang-kadang kayak misalnya Saini waktu itu Jong Yun meninggal, itu kan mass media tuh yang buat remaja-remaja di seluruh dunia kolaps ya, gara-gara Jong Yun diberitakan meninggal gitu, dengan cara yang detail banget, dengan cara seperti apa meninggalnya. Bagi orang-orang tertentu, bunuh diri itu dia peroleh dari mass media. Apakah harus loncat dari lantai 2, apakah harus minum obat, apakah harus nyemplung kemana gitu. Itu mass media tuh dapat idenya. Kemudian makro sistem itu lingkungan yang jauh lebih besar gitu ya, dominan belief and ideologi gitu. Nah, interaksi antara semuanya itu disebut dengan kronosistem. Ini sudah membangun sosiohistorikalnya sebuah peradaban ya, sebuah komunitas besar gitu. Itu berawal dari aku gitu. Berawal dari aku ini yang banyak ya. Di kita aja ada 31 aku nih gitu di ruang Zoom ini ya. Itu akan membangun makro gitu. Begitu materinya sudah selesai. Jadi yang dimaksud dengan biopsikososial itu adalah fungsinya nanti untuk assessment ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan tentang materi ini? Adakah hal yang baru yang Anda peroleh dibandingkan dengan Anda ketika membaca kemarin dan mengerjakan tugasnya? Apa kira-kira yang baru Anda peroleh setelah mendengar penjelasan saya tadi? Kalau ada ya. Izin menjawab, Bu. Silakan. Dari yang kemarin dirangkum sama apa yang udah dijelasin Ibu tuh jadi lebih paham gitu, Bu. Sebenarnya biopsikososial tuh apa? Soalnya kalau dibaca-baca kayak bingung gitu tujuannya apa, terus apa gitu ya. Sedangkan kalau udah dijelasin sama Ibu jadi paham ternyata biopsikososial itu fungsinya untuk assessment gitu, Bu. Itu sih, Bu, yang lebih pahami. Oke, makasih Via. Yang lain? Silakan. Oke, terima kasih. Yang lain silakan. Ibu, aku mau. Silakan Novita. Tapi suaramu nggak jelas, no. Harus lebih dekat mungkin. Ibu udah jelas. Ya, lumayan lah. Kalau tadi nggak kedengeran. Silakan. Kalau dari yang Novita dapat, Novita tuh jadi lebih ngerti yang itu Bu, yang cemas tuh, oh ternyata gerakannya tuh lebih teratur gitu sama yang
sama yang enggak cemas gitu Bu, yang Novita paling highlight gitu. Oke, terima kasih Novita. Yang lain? Ibu Zahra, Oh, silakan Hil Zahra. iya Ibu, pokoknya waktu pas baca dari buku teh belum kegambar banget itu tuh kayak gimana gitu, cuman dapet poin-poinnya doang. Nah, sama Ibu udah dijelasin, oh jadi ini masuknya tuh ke sini nyambung ternyata. Apalagi sama Ibu kan dijelasin banget contohnya tuh kayak gimana. Makasih Bu. Oke. Apa yang paling menarik buatmu dari assessment dari materi ini? Asesmennya Ibu, ya cara kayak menangani ininya Bu, kayak menangani kliennya gitu Bu. Jadi kayak lebih paham gitu setelah tadi Ibu jelasin kayak misalnya yang contoh kasus tadi Ibu. Ibu kalau izin bertanya boleh Ibu? Silakan. Kan tadi kata Ibu tuh kalau kecemasan yang kasus tadi tuh kayak misalkan kita nyender di tembok aja, dia itu merasa bahwa dia tuh takut menyembah temboknya gitu Bu. Nah, bagaimana kalau misalkan ini udah masuk ke gangguan apa cuman enggak gitu, misalkan kita tuh wudhu ya Bu, kayak padahal itu tuh udah dibasuh, misalkan telinga tuh udah dibasuh, tapi dia tuh kayak udah beberapa kali sampai basah Ibu, tapi dia tuh enggak sekali ngelakuin itu, tapi ya masih ada titik sadar di mana ia nggak mau terlanjut dalam hal seperti itu gitu Bu. Berarti itu mah masih bisa dikendalikan, bukan maksud gangguan atau apakah menuju ke gangguan apa enggak gitu Bu, kayak tapi dia masih bisa untuk mengendalikan itu sadar tapi dengan effort yang tinggi gitu Bu, kayak capek banget Bu, kayak misalkan kita baju terkena kotoran, misalkan kotoran air hujan gitu, air hujan di jalan aja, ia merasa kalau sholatnya tuh gak akan sah gitu Bu. Gitu Bu. Makasih Bu. Ya. Sepanjang dia masih menyadari ya, misalnya kayak kemarin saya ketemu kasusnya misalnya dia pencemas juga, tapi dia ada awal gangguannya itu dia agak psikosis ya. Dia punya waham kejar, merasa akan ditangkap oleh apa ya, kalau di Amerika tuh FBI, kalau di Indonesia itu apa ya? Kayak Densus gitu. Kayak dia menyebutkan namanya tapi saya lupa gitu. Saya tuh kayak berasa mau ditangkap oleh polisi lah gitu. Dia lagi KKN. Usianya sekarang udah 50 tahun sekian ya. Tapi waktu KKN dia tiba-tiba merasa bahwa dia akan ditangkap oleh aparat gitu. Dia merasa programnya semuanya gagal gitu ya. Sampai dia harus cuti itu selama 1 semester, dia nggak bisa melanjutkan kuliah karena tiba-tiba dia merasa drop banget secara dia merasa jadi tidak berguna gitu ya, bingung gitu. Padahal dia orang pintar ya dan kuliahnya di universitas negeri yang top 5 lah gitu kalau di Indonesia mungkin ya. Dia merasa sangat tidak mampu jadinya gitu. Nah, tapi kemudian setelah dewasa, setelah usianya yang sekarang, yang muncul tuh ada cemas. Dia merasa misalnya dia kena COVID, tuh dia sesak nafas gitu. Kayaknya saya mau mati nih gitu. Nggak bisa nafas, nggak bisa apa. Semua simptomnya tampak parah, tapi ketika dibawa ke dokter, saturasinya normal gitu ya. Terus tidak ada gejala apapun, dokternya bilang, Bapak baik-baik saja, jadi harus istirahat di rumah aja, nggak usah di rumah sakit. Ini lagi hektik-hektiknya rumah sakit ya. Tapi dia merasakan bahwa dia merasa semua simptom COVID dia punya gitu. Tapi dia punya kesan gini, oh ini mah kayaknya saya cemas ya gitu. Oh saya tuh baru tahu Bu katanya. Jadi simptom ketika saya kecemasannya tinggi, saya jadi batuk-batuk nggak berhenti, dada saya jadi sesak nggak bisa nafas gitu. Itu kayaknya berbanding lurus dengan kecemasan saya.
dia mengalami gangguan cemas, apalagi dia punya latar belakang pernah mengalami simptom psikosis ya, tapi dia punya indikasi yang positif. Artinya dia masih bisa mengevaluasi pikirannya bahwa saya begini itu karena kecemasan saya. Misalnya ada yang panic attack lagi gitu ya. Ini panic attack tiba-tiba dia lagi ngobrol bisa jadi kebas, pipinya kebas, nggak bisa, kok nggak ada rasanya gitu. Terus tiba-tiba dia nggak bisa bernafas, pingsan dia, kolap bukan pingsan ya, dibawa ke rumah sakit. Di tengah jalan dia mikir, ini kayaknya keluhannya sama deh kayak beberapa bulan yang lalu. Ini kayaknya saya panik ini gitu. Ini kayak cemas, saya capek gitu sebetulnya. Jadi nyampe rumah sakit udah hilang tuh. Ketika dia bisa mengevaluasi kondisinya, dia berkurang simptom paniknya. Itu indikasi yang baik. Dia punya faktor protektif yang membuat gangguannya tidak bertambah parah. Jadi harus dipelihara tuh. Tapi harus punya dukungan. Sekali dia kena hajar stresor, kalau tidak punya social support, dia bisa jatuh pada gangguan yang lebih parah gitu. Jadi hati-hati. Tapi bahwa itu adalah tanda awal mengalami sebuah permasalahan cemas, iya. Tapi dia masih bisa mengevaluasi ya, masih bisa mengevaluasi, masih bisa mengkritisi, meskipun dengan berlelah-lelah, tapi dia masih bisa menguasainya. Nah, itu yang perlu dibangun gitu ya. Karena makin parah, makin nggak bisa tuh dia mengkritisi pikirannya sendiri gitu. Jadi dia yang dikendalikan oleh perasaan cemasnya. Itu yang membuat cemasnya jadi kayak hantu gitu ya. Makin nggak jelas gitu sebetulnya apa yang dia cemaskan gitu. Muncul aja simptom-simptom. Kalau cemas itu indikasinya selalu berhubungan dengan keluhan fisik cemas itu. Jadi badan nggak enak, tiba-tiba jantung berdebar nggak jelas gitu ya. Sesak nafas, mahnya kambuh, banyaklah keluhan fisiknya. Semakin banyak nanti larinya ke sana, itu juga tanda tidak baik gitu. Tapi sepanjang yang bersangkutan bisa mengevaluasi, mengkritisi, menyadari ya, masih bisa mengkonektingkan penyebab dengan keluhan yang dia alami, dia hanya butuh support dari banyak pihak ya untuk keluar dari situ gitu, atau menemukan kecemasannya. Kalau ketemu yang begitu tuh jangan fokus pada wudhunya. Misalnya ya, orang yang begitu tuh sebetulnya kayak pilek gitu. Pilek itu kan meler hidung, sakit kepala gitu. Nah, itu kan kayak OCD gitu. Jangan diajak fokus pada wudhunya yang berulang, mandinya yang berulang misalnya. Karena itu kayak hidung meler, kayak orang kamu kalau lagi pilek hidung meler. Ya jangan fokus pada hidungmu yang meler gitu, tapi fokus pada virusnya apa. Kamu harus minum apa gitu. Jangan beli tisu saja gitu. Tisu itu kan P3K. Kalau kamu meler terus, ya boleh ambil tisu gitu. Tapi obatmu bukan tisu. Karena masalahmu tuh virus, jadi membuatmu flu. Jadi jangan fokus pada cuci-cucinya, wudhu-wudhunya, bukan. Karena ini adalah kecemasan, cari sumber cemasnya apa gitu. Kalau sumber cemasnya bisa dihadapi, kalau ketika Anda minum antivirus, sakit kepala, hidung meler, semuanya hilang gitu. Bayang ya. Nah, jadi nanti jangan fokus pada sakit kepala, udah minum Panadol aja gitu. Mungkin hilang sakit kepalanya, tapi hidung melernya berubah tuh. Ke hidung meler lah, pegal-pegal apa gitu. Gitu ya. Ya, Baik, Ibu, terima kasih. Ibu, sekali lagi mohon kalau misalkan cara mengendalikan dirinya tuh kita tuh udah tahu gitu. Oh, mungkin aku kayak gini tuh ini mah cuma kecemasan, padahal mah gak mungkin aku melewati step wudhu itu misalkan gitu. Gak mungkin sebenarnya mah aku teh meninggalkan step wudhu yang itu. Tapi ngomong itu tadi omongin sampai beberapa kali sampai diri kitanya tuh kayak capek. Padahal mah gak mungkin ya, itu tuh sampai keluar lisan. Tapi dengan seperti itu ia berhenti untuk mikirin wudhu dia yang kelewat. Apakah itu tidak apa-apa gitu Bu, sampai kayak ngomong aja gitu, kayak ngomong sendiri gitu untuk nguatin bahwa hal yang aku lakuin tuh gak apa-apa gitu, misalkan seperti itu Bu. Gak apa-apa. Nggak masalah, tapi jangan fokus ke situ ya. Diajak berpikirnya adalah sumbernya apa gitu.
Iya, Bu. Apa sebetulnya yang membuat cemas gitu? Karena sumber nanti perilakunya bisa lain ya. Yang satu wudhu gitu, yang satu nanti mandi nggak selesai-selesai, yang satu cek-cek pintu gitu, yang satu apa gitu. Obsesifnya bisa banyak, bisa banyak jenisnya gitu. Jadi jangan fokus ke situnya, fokus pada virusnya. Apa yang membuat seseorang itu mengalami cemas? Intinya kan cemas. Orang OSIS itu intinya cemas. Nah, apa yang membuat orang itu jadi cemas? Nah, itu yang harus diajak dikenali ya. Iya, Itu terima ya. kasih Ibu. Ya, jadi selama masih bisa mengendalikannya tidak apa-apa gitu ya, Bu. Oke, iya betul. Mungkin orang tersebut perlu ini juga ya, perlu teman diskusi ya. Iya, Bu. Mencari tahu perspektif lain dari masalahnya gitu, supaya nanti lebih terbayang sebetulnya masalahnya dia itu apa gitu. Bukan ke wudhunya yang berulang-ulang ya. Ya, Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih semuanya. Ini sudah jam 5, lebih 2 sih. Tapi kita tutup saja ya. Mudah-mudahan kita bersiap-siap mempersiapkan buka untuk sore ini. Anda ada yang harus masak nggak nih? Kita tutup diskusi kita ya.